Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seaqidah, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer, tekstual dan kontekstual. Faktual hari ini yang kita membahas tentang perceraian yang meningkat di Indonesia sesuai dengan data BPS tahun 2021 yang lalu, bahwa di Indonesia ini khususnya pasangan muslim dan muslimah itu hampir 450.000 peristiwa perceraian ya di seluruh Indonesia. Yang terbesar itu di Jawa Barat, itu hampir 98.000 lebih peristiwa perceraian. Di Jawa Timur itu 88.000, di Jawa Tengah itu sekitar 75.500-an peristiwa perceraian. Ini sesuatu yang sangat-sangat miris kita mendengarnya. Menurut data BKKBN tahun 2021 itu, kalau digabungkan perceraian antara seluruh agama ya, kalau tadi perceraian muslim dan muslimah itu sekitar 450 ribuan, tapi kalau diakumulasikan seluruh perceraian 1 tahun itu berjumlah hampir 580.000, setengah juta lebih keluarga di Republik Indonesia ini terjadi perceraian. Ini belum lagi perceraian yang disebabkan oleh kematian. Saudara-saudaraku seiman seakidah, sebangsa dan setanah air, saya kira ini sebuah catatan khusus kepada kita, bangsa yang beradab, bangsa yang dikenal santun, bangsa yang dikenal tepo selero, yang dulu adem ayem, gemah ripah, loh jinawi, yang kita kenal negara Indonesia ini sebagai negara yang memiliki adat ketimuran yang cukup kuat. Kenapa saya katakan demikian? Menurut data itu di bawah tahun 2000-an itu peristiwa perceraian itu masih bisa wajar lah kalau kita katakan, karena masih di antara 100 ribuan peristiwa perceraian. Kenapa hari ini sesudah mungkin 20 tahun kemudian atau sekitar 30 tahunan ini datanya sangat valid, karena ini data dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional. Dan ini terus meningkat sejak tahun 2015. 2015 itu menurut data BPS sekitar 360 ribuan peristiwa perceraian muslim ya, perkawinan muslim dan muslimah, sekitar 400 ribuan kalau diakumulasikan dengan peristiwa perceraian non-muslim dan muslim. Kalau 2015, 2016 yang menurun itu tahun 2020 yang lalu. Ya mungkin karena Covid ya, Covid ini ya mungkin orang kalau mau cerai juga masih mikir-mikir kan gitu. Kita tunda dulu karena memang lagi ada Covid, ada virus yang menjalar sebagai pandemi, sehingga tahun 2020 itu hanya sekitar 260 ribuan ya peristiwa perceraian. Saya bukan melihat kasus perceraiannya, tapi ini merupakan satu dilema bagi bangsa dan negara ini. Kenapa saya katakan, sebagaimana video saya sebelumnya yang membahas tentang perceraian, rencana perceraian Lesti dan Bilar yang alhamdulillah sudah tidak terjadi. Tapi ini merupakan satu dilematika yang seharusnya menjadi PR bangsa dan negara ini. Kenapa? Karena perceraian itu selain memang dibenci Allah, tapi dampaknya yang harus kita perhatikan ini sangat besar. Dampaknya terhadap anak-anak, keturunan dan keluarga, terutama kepada anak yang bercerai. Kenapa? Karena ini diidentikan dengan broken home, rumah tangga yang broken, itu yang berpisah antara ayah dan ibunya atau ayah dan bundanya, yang ini akan secara psikologis akan membentuk kepribadian anak. Sedikit banyaknya sang anak akan kehilangan kasih sayang kalau dia diasuh oleh ibunya. Tentunya secara otomatis dia akan kehilangan kasih sayang, bimbingan dan pengarahan dari ayahnya. Kalau dia diasuh oleh ayahnya, tentu automatically dia akan kehilangan kasih sayang, didikan dari ibunya.
Kisah kita bayangkan kalau sekitar 500 ribuan peristiwa perceraian satu tahun, berarti ada 1 juta orang. Karena ini peristiwanya pasti melibatkan suami dan istri. Sekitar 1 juta orang. Dan kalau ada anaknya rata-rata 2 atau 3, berarti ada 2 juta penduduk bangsa ini yang memang dalam kondisi dilematis rumah tangganya. Ini harus menjadi catatan bagi kita semua, di mana negara kita ini sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, tapi perceraian ini menjadi satu hal yang sangat besar jumlahnya di negeri ini. Oleh sebab itu, saya melihat dalam kondisi ini kepada ustadz, dai, kiai, ulama, dan ya mungkin tokoh-tokoh masyarakat lah di sekitar, di daerah mungkin, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini, harusnya memang harus proaktif bisa sebagaimana hadis yang pernah saya ceritakan bahwa derajat pahala orang yang mendamaikan orang yang berseteru atau yang ingin berpisah atau yang bercerai ini, itu derajatnya lebih tinggi dari derajat pahala sholat, puasa, dan ibadah sodakoh lainnya. Jadi ini yang harus kita cermati sebagai bangsa yang beradab ini, sehingga kita berharap ke depan ini bisa kita tekan sehingga perceraian ini tidak terjadi. Kenapa? Karena menurut BPS dan menurut data dari Pengadilan Agama ya, bahwa umumnya itu perceraian ini hanya disebabkan perselisihan dan ketidakcocokan atau pertikaian antara suami dan istri. Oleh sebab itu kita harus melihat bahwa kalau alasannya memang pertikaian dan perkelahian, saya kira ini hal-hal yang memang berkaitan dengan ketidakharmonisan atau ketidaksesuaian. Perlu kita ketahui bahwa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan mesti harus suami istri itu memiliki kesamaan. Allah itu memang menciptakan manusia ini berpuak-puak dan bersuku-suku. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi memang dijadikan Allah itu manusia ini laki-laki dan perempuan berpuak-puak, bersuku-suku, beda track recordnya, beda mindsetnya, beda latar belakangnya, sehingga ketika terjadi satu perkawinan atau pernikahan menyatukan dua budaya atau dua sifat atau dua kepribadian ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang. Namun ketika rumah tangga itu atau keluarga itu dianggap hal-hal yang tidak sakral lagi, maka begitu gampangnya orang akan melakukan perceraian. Dan ini terjadi khususnya memang yang terbesar itu di Jabar, Jatim, dan Jawa Tengah. Walaupun mungkin di daerah-daerah lain juga terjadi banyak perceraian seperti ini. Tapi ini akan menjadi satu catatan bagi para tokoh, para ulama, kiai, ustadz, dan sebagainya, bahkan keluarga. Kalau bisa, diharapkan memang janganlah kebencian Allah ini, karena Allah mengatakan dalam satu hadis Rasulullah itu bahwa Allah sangat membenci perceraian ini, walaupun itu halal sifatnya, terutama kepada keluarga-keluarga muslim dan muslimah. Oleh sebab itu, kita berharap juga kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, yang memang sebenarnya di Pengadilan Agama itu ada satu badan yang namanya Badan Penasehatan Perkawinan. Jadi mereka itu sebenarnya sebelum terjadi perceraian ini memang diberikan bimbingan, diberikan pengarahan, diberikan satu support lah istilahnya kepada pasangan ini supaya tidak melakukan perceraian. Kenapa? Karena konsekuensi dari perceraian itu kita sudah sama tahu bahwa perceraian ini sangat-sangat dibenci Allah, secara kemasyarakatan juga akan mempengaruhi kepada anak keturunan dan keluarga kedua belah pihak. Dan bisa kita bayangkan kalau mungkin ini 1 tahun saja ada 1 juta anak-anak yang memang jadi korban dari broken home ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, 10 atau 15 tahun kemudian mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, menjadi penentu-penentu di republik ini, tapi mereka adalah orang-orang yang lahir besar dan mendapat satu pengalaman dengan broken home-nya rumah tangga mereka. Walaupun tidak menutup kemungkinan, mungkin walaupun rumah tangga kedua orang tuanya broken home ataupun keluarganya orang tuanya bercerai, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anaknya juga akan rusak
akhlak dan moralnya. Tapi setidak-tidaknya menjaga keutuhan rumah tangga itu akan merupakan satu kewajiban. Kenapa? Karena memang dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah lah bisa terbentuk generasi-generasi keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Sangat kecil kemungkinan akan lahir, akan besar anak-anak keturunan zuriatan yang solihan atau zuriatan muttaqin, zuriatan solehin dari keluarga-keluarga yang broken home. Kemudian juga saya melihat kemungkinan juga mungkin adanya persepsi atau adanya mindset dari masyarakat kita itu, karena memang mohon maaf dari public figure juga hari ini kita melihat para artis, para tokoh, para sebagai orang-orang yang punya konstituen, punya pengikut atau punya fans yang cukup besar juga, memang kita melihat bahwa terjadi perceraian itu. Kita lihat beberapa artis-artis, tokoh-tokoh besar itu yang memang begitu gampangnya melakukan perceraian suami istri, sehingga terjadilah satu mindset atau pemikiran di masyarakat begitu gampangnya untuk menghancurkan bahtera rumah tangga itu hanya karena mungkin hal-hal yang tidak prinsipil, mungkin hanya dengan perbedaan pendapat kecil atau mungkin berbeda pemahaman atau mungkin pertengkaran-pertengkaran yang sebenarnya memang bisa didamaikan oleh keluarga, oleh tokoh, oleh masyarakat di sekitarnya. Kemudian bagaimana kira-kira untuk menyelamatkan keluarga ini sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Saya kira nanti kita akan adakan satu session tersendiri lagi, trik-trik dan cara-cara bagaimana kita menjadikan rumah tangga itu awet, sebagaimana juga dahulu di masa orang-orang tua kita, masa kakek-kakek kita dahulu, di saat mungkin teknologi IT, teknologi digital belum begitu dahsyatnya, tapi kita melihat sampai tua ya, sampai kakek nenek kan itu bisa adem ayam, bisa rukun, memiliki anak, mungkin bahkan bukan seperti sekarang yang hanya punya anak 2-3, ada yang punya anak puluhan, 8, 9 sampai mungkin 12 dan sebagainya. Tapi adem rumah tangga mereka, dan secara materi juga kita melihat tidak banyak yang kaya raya. Jadi intinya sebenarnya rumah tangga itu bisa awet, adem ayam itu bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena orang-orang yang punya ilmu tinggi, tapi membuat rumah tangga itu adem ayam, sakinah, mawaddah, warahmah itu yang pertama mungkin adalah keyakinan dan pengamalan terhadap agama yang dia yakini, terutama Islam. Bagaimana seorang suami memahami, mengetahui tanggung jawab dan kewajibannya, hak dan kewajibannya, demikian juga sang istri mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur Islam. Secara spesifik kita nanti akan bahas dalam konten berikutnya tentang trik-trik dan cara-cara mempertahankan, membina rumah tangga yang samawa. Mudah-mudahan manfaat bagi kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.